Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح. ولا يعفى, halaman berapa tuh? 10 baris ke 4 atau 5? Halaman 10 baris ke 4 dari atas. Wala yu'fa, dan tidak dimaafkan, an syai'in, daripada sesuatu, minan najasati, dari najis yang kemarin kita sebut tuh, bahwa najis itu apa namanya, sifatnya ta'abbudi. Jadi najis itu yang menetapkan sesuatu itu najis atau bukan itu bukan akal kita, tapi wahyu. Dan sepanjang turunnya wahyu, baik disebutkan dalam Al-Quran atau juga hadis Nabi, jumlah najis itu sedikit sekali. Adanya kira-kira 20 jenis najis, termasuk yang keluar dari badan kita nih. Dari badan kita yang keluar lewat jalur kemaluan depan belakang, itu najis. Di luar itu sisanya ya sedikit. Jadi di luar yang 20 najis, semuanya suci. Semua yang ada di muka bumi ini suci, kecuali apa yang disebutkan oleh syariat sebagai najis. Salah satu contohnya yang dikatakan sebagai najis oleh syariat itu adalah khamr. Khamr itu minuman memabukkan tuh, dia bukan cuman haram diminum, tapi dia juga najis gitu. Najis. Jadi najis itu ya berarti kalau kena badan kudu dibasuh itu badannya. Makanya kan dari dulu sampai sekarang, kalau khamr semua orang sepakat itu najis. Tapi kalau alkohol itu najis apa bukan? Nah, itu kan jadi masalah itu. Sebab yang memabukkan itu khamr. Tapi alkohol bikin mabuk apa enggak? Alkohol bikin mati. Dia bukan minuman ya. Itu jadi perdebatan kan ya. Ada orang yang kalau pakai parfum alkohol, nah, boleh apa enggak dipakai sholat. Memang ulama modern tuh ada 2 kelompok tuh. Ada yang menyebut alkohol itu termasuk najis. Dan pandangan alkohol najis ini pandangan modern yang jatuhnya tuh minoritas sebenarnya, sedikit. Tokohnya tuh enggak banyak. Kalau di Indonesia yang masyhur tuh almarhum Prof. Ali Mustafa Yaqub. Almarhum Prof. Ali Mustafa Yaqub tuh bilang alkohol itu najis. Tapi jumhur ulama yang lain, ulama kontemporer yang lain, alkohol itu bukan najis. Sebab najis itu butuh wahyu. Kita mau tahu teksnya tuh mana yang dikatakan oleh Allah atau oleh Nabi sebagai najis itu harus ada teksnya. Nah kata Prof. Ali Mustafa Yaqub, alkohol itu ada di Al-Quran. Alkohol ada di Al-Quran. Di surat As-Saffat ya kalau nggak salah ya. Waktu Allah menceritakan tentang kenikmatan orang-orang di surga. Kata Allah kan ada kenikmatan walahum yunzafun. Taruh nih ayat berapa nih? Yunzafun. Ayat berapa sih?
Nah, surat As-Saffat ayat 47. Fi jannatin na'im ala sururin mutaqabilin yutafu alaihim bika'sin min ma'in. Orang-orang di surga tuh mendapat kenikmatan dikelilingi oleh bejana-bejana kemewahan. Baydha, bejananya tuh buat minum. Baydha aladzatil lisyaribin. Minuman yang bening, ini arti lain juga putih nih. Ladzah, nikmat rasanya, lisyaribin, bagi orang yang meminumnya. La fiha ghaulun walahum anha yunzafun. Nikmat, enak minumannya, la fiha ghaulun, tapi tidak ada ghaul. Al-ghaul itu kata from al itu alkohol artinya. Jadi gitu. Tapi kata ulama tafsir lain, ghaul itu bukan alkohol. Ya, gaul itu apa? Senyawa yang memabukkan. Artinya bukan eksplisit bahwa itu artinya alkohol. Nah, tapi Prof Ali menyebut ini sebagai alkohol. Maka Prof Ali dari dulu begitu. Prof Ali itu termasuk ulama yang kalau punya pandangan tuh argumennya kuat gitu. Kita mahasiswanya dikasih, setiap mahasiswa tuh dapat satu buku yang itu disertasi doktor beliau. Judulnya Ma'ayirul Halal wal Haram fil Atimah wal Ashribah wal Adwiyah. Standarisasi halal haram pada makanan, minuman dan obat-obatan. Termasuk di situ di dalamnya membahas tentang alkohol begitu. Jadi pada intinya alkohol itu khamr itu najis. Yang jadi perdebatan memang alkoholnya. Nah, di sini dikatakan la yufa, ini bacaan kita sekarang. La yufa an syai'in minan najasat illa yasir. Jadi najis itu enggak dimaafin. Ya pokoknya kalau badan kita kena najis suci. Ada najisnya enggak bisa sholat pakai baju tersebut. Nah, tapi la yufa, tidak dimaafkan sedikit pun daripada najis illa, ada najis yang dimaafkan. Apa yang dimaafkan? Al-yasira minad dami, yaitu jumlah yang sedikit daripada darah, wal qayhi, dan juga nanah. Darah kan najis tuh, aslinya najis, tapi kalau darahnya sedikit tidak mengalir, karena yang disebut najis itu daman masfuha, darah yang memancar, darah yang ngalir begitu. Tapi kalau darahnya sedikit, kayak kita nih kayak orang, ya biasanya kalau lagi gunting kuku jempol, kedalaman darahnya, nah itu nggak najis tuh. Itu darahnya setitik dikit tuh dimaafkan. Walaupun aslinya tuh darah najis, tapi karena sedikit dimaafkan. Wal qayhi, atau juga nanah, sedikit nanah yang sedikit juga dimaafkan. Apa nanah sedikit tuh contohnya apa? Ya contohnya bisul. Iya, melenting itu. Nah, itu kan ada nanahnya tuh. Itu termasuk juga ada sodid. Sodid tuh di atas nanah tuh ada sodid, cairan putih, itu namanya sodid. Itu juga sama, itu dimaafkan gitu. Karena jumlahnya yang sedikit. Jadi kalau kita punya baju ketempelan darah sedikit gitu. Iya. Darah nyamuk, darah apa kek, itu dimaafkan begitu. Itu dimaafkan kalau di baju atau di badan. Tapi darah yang setitik ini tidak dimaafkan kalau di air. Karena kalau di air setitik itu bisa merubah, ya kalau merubah begitu ya. Kalau nggak merubah sih nggak apa-apa. Jadi dimaafkan di baju dan juga di badan. Tapi kalau di air, dilihat dulu apakah setetes itu merubah atau tidak, begitu. Merubah atau tidak. Jadi itu dimaafkan. Jadi misalnya ada darah, biasanya perempuan haid bocor, akhirnya celananya, roknya kena darah. Nah, itu kalau udah dicuci kagak hilang-hilang nggak apa-apa, itu dimaafkan. Termasuk
koreng, iya. Orang gurak-garuk darah. Garuknya kebangetan semangat darah tuh. Nah, itu dimaafkan begitu. Itu dimaafkan. Atau biasanya di mana nih? Apa nih? Iya, jerawat, mimisan juga. Enggak, biasanya di sela-sela badan tuh kayak di ini kan biasanya tuh di lipetan-lipetan badan tuh biasanya ada orang punya apa sih namanya? Ya, macam-macam lah begitu. Yang digaruk-garuk tuh keluar darahnya, itu dimaafkan. Jadi nggak ada masalah. Aslinya najis, tapi karena jumlahnya sedikit dimaafkan. Jadi yang dimaafkan darah yang sedikit, nanah yang sedikit, tapi darah yang apa? Darah mimisan kan ada yang dikit, ada yang ngocor mimisan. Jadi jangan cuma mimisan yang darahnya tidak mengalir gitu, yang netes doang jatuh. Nah, itu tinggal ditisuin aja, kan begitu. Dan itu mazhabnya Imam Syafi'i begitu. Walaupun mimisan itu dikeluarkan, tidak dikategorikan dimaafkan. Kalau Imam Ahmad bin Hambal itu tetap najis mimisan. Tapi kalau Imam Syafi'i itu dimaafkan. Itu tadi asal darahnya tidak mengalir. Wama, kita terusin lagi, yang dimaafkan juga wama la nafsalahu sa'ilatun, dan bangkai hewan la nafsalahu sa'ilah, yang tidak punya darah mengalir. Hewan yang tidak punya darah mengalir. Jadi bangkai hewan yang tidak punya darah mengalir. La nafsa, tidak ada darah, lahu, dari hewan tersebut, sa'ilatun, yang mengalir. Jadi kalau dia digecek mati kagak ada darahnya gitu. Iya, nyamuk, laler, termasuk khanafis. Khanafis itu serangga, apa namanya, kata Imam Nawawi, wazak tuh kecoa apa, cicak. Nah, itu wazak juga termasuk bangkai hewan yang dimaafkan karena dia tidak punya darah mengalir. Tapi memang wazak ini jadi perdebatan. Cuman kalau kita ngikutin Imam Nawawi, dia bukan najis, dia termasuk yang dimaafkan sebab hewan ini tidak punya darah mengalir. Kalau bangkainya dimaafkan, maka kesono-sononya dimaafin, termasuk kotorannya begitu. Tapi kalau bangkainya tidak dimaafkan, kotorannya juga gak dimaafin begitu. Jadi karena ini dimaafkan, maka tidak ada masalah. Nah, kita ini kalau urusan dua pandangan berbeda, apalagi soal najis, ambil yang hati-hati. Jadi walaupun cicak ini diperdebatkan, kita anggapnya ini najis saja supaya aman. Kecuali memang udah kagak bisa diinin lagi. Udah gak bisa di apa istilahnya, karena kalau kita tinggal di mana ya, gak usah jauh-jauh nih ke Jonggol sini kan, itu cicak kalau kita musolahnya di pinggir sawah gitu, cicak lumayan banyak. Bukan cuma cicak tuh, apa namanya, tokek kan gitu kan ya. Itu kan gak bisa dihindari, itu susah. Kita bilang najis, sono ada, sini ada gitu. Nah, maka itu juga kata ulama salah satu sebab kenapa dimaafkan, usrul ihtiras, susah untuk dihindari begitu. Maka hal-hal yang bisa dihindari tidak dimaafkan begitu. Jadi itu sebabnya dimaafkan tuh usrul ihtiras, sulit dihindari dan tidak mengalir darahnya. Dua ini harus ngumpul katanya begitu. Jadi harus dua ngumpul. Maka kalau dua ini tidak terjadi, ya nggak dimaafkan. Itu kenapa kemudian apa namanya masih ada perdebatan ulama. Tapi pada intinya tadi, bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya itu hukumnya dimaafkan. Idza waqa'a fil ina'i, kalau dia terjatuh, ini bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir, serangga, nyamuk, lalat, kemudian apalagi belatung kan juga sama tuh, belatung, ulet
ulat bulu, ulat keket juga sama. Idza waqa'a fil ina'i, kalau dia jatuh ke dalam bejana, wa mata fihi, kemudian dia mati di dalam bejana tersebut, fa innahu, bangkai tersebut, la yunajjisuhu, tidak membuat bejana tersebut menjadi najis. Begitu. Karena bangkai ini dimaafkan. Sebab dulu Nabi SAW tuh punya punya hadis, kata Nabi, idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum, kalau ada lalat jatuh ke dalam bejana kalian, falyaghmishu kullah, celepin semuanya, begitu. Ada lalat nemplok. Kayak di mana tuh yang banyak lalat tuh? Pengalengan, Pengalengan di Bandung. Iya, kemarin ngajak bocah ke sono, lalat mana banyak banget. Itu kalau nemplok itu di air kita, nemplok, celupin. Gitu. Tsummal yatrahu, kemudian kalau udah dicelupin semuanya dibuang. Fa inna fi ahadi janahaihi, karena di salah satu sayapnya, syifaun, itu ada penawar, ada obat, wa fil akhir, dan di sayap satunya lagi, daun, ada penyakit. Jadi biar dua-duanya apa istilahnya, takutnya kalau langsung dibuang, yang nemplok ke air kita tuh yang bagian racunnya. Maka celupin sekalian seluruh badannya supaya penawar juga ikut nyelup di situ. Dan itu terbukti kan, penelitian sekarang bilangnya benar begitu. Bahwa di salah satu sayap lalat tuh ada penyakit, tapi salah satunya ada penawarnya. Nabi udah bilang 1400 tahun yang lalu, sekarang disebut. Ternyata betul begitu. Jadi ini najis-najis yang dimaafkan. Aslinya najis. Kan bangkai itu aslinya najis. Tapi karena ini darahnya tidak mengalir, kemudian juga hewan ini termasuk hewan yang sulit untuk dihindari. Lalat, nyamuk, serangga itu kan sulit untuk dihindari, maka najis ini dimaafkan. Gitu. Sebenarnya ada lagi nih najis yang dimaafkan. Ini kan kalau disebut jadi 3 nih. Darah yang sedikit, nanah yang sedikit, bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir. Ada yang keempat, yaitu malatudrikuhul absar. Najis yang tidak terlihat oleh mata normal. Jadi mata kita nih, ya kalau semuanya kalau pakai kaca pembesar namanya tuh. Iya, kalau semuanya kalau mikroskop kan kelihatan semua. Ini yang pakai mata zahir kita nih, hal-hal yang tidak terlihat tuh dimaafkan. Kayak cipratan kencing kan jaga kelihatan. Kemudian lalat itu kan, dari kita gak tahu tuh lalat dari mana tuh. Nemplok aja di makanan kita. Kan kakinya tuh ada najis kan nggak kelihatan. Jadi itu dimaafkan. Jadi malatudrikuhul absar. Najis-najis yang tidak terpantau oleh oleh mata. Gitu. Itu dimaafkan. Nah, maka apa-apa yang tidak terlihat oleh mata jangan dipikirin. Gitu. Kemarin ada yang telepon dari, saya nggak tahu tuh, kayaknya orang Manado apa orang timur mana begitu. Ustaz, saya tinggal di tempat yang sekeliling saya tuh banyak anjingnya. Ada anjing yang dipiara, ada anjing yang liar begitu. Yang sering jadi kebingungan kalau hujan begitu. Itu jalanan najis apa kagak ya? Emang kenapa? Itu kan jalanan bekas diinjek-injek sama anjing. Terus basah. Gara-gara basah akhirnya mengalir dah ke depan rumah kita, ke depan pintu kita. Gitu. Yang mau saya tanya, ngelihat gak ada anjing hujan-hujanan? Kagak ada sih.
Itu pas air ngalir nyampe ke depan rumah, emang ada bulu anjingnya lewat? Ya kagak ada gitu. Ya udah kalau kagak ada jangan dipikirin gitu. Jadi kita tuh tidak dituntut untuk sesuatu yang kita tidak lihat. Gitu. Ini kita ke WC, main ke mall, main ke mana? Sini mana sih mall yang paling dekat nih? Ya? Oh, Plaza Cibubur sini. Atau yang gedean tuh, yang orang kaya tuh, TSM kan ya. Kita masuk tuh ke toiletnya. Kita kan nggak tahu. Jangan-jangan sebelum kita ada bocah ngencingin gagang pintunya. Kan ya? Jangan-jangan sebelum kita ini bocah kencingnya bukan di toiletnya, bukan di WC, tapi kencingnya di tempat duduk itunya. Itu kalau kebangetan mikirin jangan, nyusahin dia hidup itu. Iya. Jadi maka kita tuh tidak pernah dituntut untuk sesuatu yang kita tidak lihat. Kalau kita lihat nih suci kagak ada najis, beres urusan. Tapi kalau kita lihat ada najisnya, begitu, ya kita bilang najis, maka dihindari. Bahkan nih kucing, di kitab-kitab yang lebih besar, kalau kita melihat kucing, begitu, ini di di mulutnya ada bangkai, habis makan bangkai tikus, begitu. Lalu kucing itu pergi. Beberapa waktu datang lagi, sisanya udah kagak ada. Gitu. Maka nggak perlu dibingungin apakah itu benar hilang atau kagak najisnya. Kan kucing itu kan air liurnya suci tuh. Jadi kalau kucing jilat-jilatin sendal, sepatu, air itu kan kagak najis. Tapi satu waktu kucing tuh punya ada bekas bangkai tikusnya di mulutnya. Lalu dia pergi. Kalau masih ada bekas bangkai kan kita usir. Lalu satu waktu dia datang lagi, cuman bekas ininya udah kagak ini, udah nggak ada, bekas bangkai itu udah nggak ada. Maka jangan pikirin yang tadi. Sekarang kelihatan kagak ada, ya udah itu yang jadi masalah. Begitu. Jadi nggak usah pikirin. Tadi kan ada bangkainya nih, ada bangkainya. Itu jadi urusan najis tuh kalau yang diurusin itu yang kelihatan. Di tempat musola saya tinggal. Ada orang tua yang kalau ke musola tuh bawa ini tongkat yang kayak jemuran tapi yang gitu dibawa. Nah itu dibawa tuh dari rumah. Kan dari rumah kan dia ngelewatin jalanan tuh, di musola, dimasuk tuh karpet musola diinjek-injek pakai itu jemuran dia tuh. Iya, sampai masuk sholat paling depan lagi dia bawa itunya. Nah, karena lumayan sepuh begitu ya, orang-orang kagak pada berani negor begitu. Orang-orang ngadunya ke saya begitu. Dia minta, itu gimana Ustaz gini. Begini kalau urusan aja bilangnya, urusan najis itu kelihatan kita jauhin, kagak kelihatan kagak usah dipikirin. So, ini memang benar nih jalan dari rumahnya aspal memang, cuman kan kita nggak tahu nih. Pokoknya kalau selama dia masuk itu kagak ninggalin najis, beres urusan begitu. Syariat nggak pernah nyusahin kita soal urusan najis. Yang kita susah gara-gara najis itu kan bukan syariat, tapi was-wasnya kita. Was-wasnya kita. Was-was itu bisa dua. Pertama karena kagak tahu, kurang ngaji, yang kedua setannya kebanyakan. Ya. Kan setan dibisikin sama setan tuh. Akhirnya bingung sendiri. Makanya was-was itu obatnya cuma satu. Ngaji jangan pindah-pindah dah gitu. Kalau dia ngaji, nyari informasinya banyak, ngaji sini, ngaji sono, dapat informasinya kebanyakan, susah sendiri akhirnya. Gitu. Sebab informasinya terlalu banyak. Jadi kalau ada orang-orang yang nanya di WhatsApp tuh kan, apalagi pakai voice note, itu yang was-was sama yang kagak was-was ketahuan bedanya begitu. Nah orang-orang yang ketahuan was-was, jawabnya jangan panjang-panjang dan usahain jawabnya tuh
yang enak begitu. Yang enak tuh maksudnya jangan sampai dia repot dengan jawaban kita. Kagak najis, udah begitu aja. Aduh, jawab nanyanya panjang, saya jawabnya nggak apa-apa, suci, udah begitu. Sebab makin dijelasin bahaya orang itu. Nah orang kayak gini akhirnya saya bilang besok-besok jangan cari di Google, nanya ke saya aja. Dulu saya bilang begitu. Kalau nyari di Google urusannya panjang gitu. Jadi itu dimanfaatkan oleh setan kebingungannya itu untuk mengganggu orang waswas begitu. Kan ya, makanya selalu itu kita minta minta berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari was-was setan itu. Sebab salah satu penyakitnya bukan karena kagak belajar, tapi karena setannya juga. Setannya banyak begitu. Jadi setannya banyak. Maka itu dua obatnya. Pertama dia ngaji, yang kedua itu tadi jangan pindah-pindah, nanya ke satu ustaz. Ada banyak orang was-was itu jadi langganan sama saya. Gitu. Jadi jawabnya singkat-singkat aja. Najis, enggak najis, enggak apa-apa. Dan itu penyakit bukan cuma orang tua. Yang datang ke saya tuh ada masih SMP apa SMA sekarang. Dan itu yang ngelaporin emaknya datang ke saya, Ustaz ini anak saya begini. Pokoknya saya udah kasih tahu, nggak boleh nanya ke siapa-siapa, nanyanya ke Ustaz aja, ke saya aja. Ya, saya terima. Ya alhamdulillah, sampai sekarang itu ya sedikit demi sedikit yang dulu di kamar mandi bisa 30 menit sekarang ya udah 15 menit, enggak lama-lama menit. Udah mulai enggak terlalu bingung begitu. Ini kan kalau saya buang air besar, kan kalau cebok tuh cipratan cebokannya kan kemana-mana gitu. Ntar kalau saya siram, itu siramannya kan juga ngalir ke sana. Sampai segitu dipikirin kan capek urusan. Emang kalau kagak ngalir mau bagaimana? Emang disiram mengalir. Emang cebok yang bagaimana yang kagak nyiprat? Mau cebok yang kagak gimana yang kagak nyiprat? Emang begitu cebok. Yang penting bersih aja tuh urusan kan begitu. Jadi kalau urusan najis tuh yang kelihatan kita hukumin, yang nggak kelihatan nggak usah dipikirin, begitu. Dan ya, jadi bahkan ketika ada najis, ada orang yang sholat, setelah sholat pulang ke rumah, setelah pulang ke rumah ada tai burung misalnya di bajunya. Nah, kan simpelnya ini tai burung dinisbatkan ke penyebab terdekatnya. Penyebab paling dekat tuh di mana? Oh, tadi Ustaz, saya kan musola ke rumah itu ada pohon banyak. Nah, itu di situ penyebabnya. Jadi sangat mungkin ini tai burung nempelnya setelah sholat lagi jalan pulang. Jadi sholat aman begitu. Tapi kalau kita bikin waswas, wah bahaya ini najis nih. Sholat jadi kagak, ulang aja dah, ulang. Nah itu satu jawaban kayak gitu, kesono-sononya orang jadi itu tuh. Jadi mikirin lagi. Ntar kalau begini nanti begini begitu. Jadi kita jadikan najis itu kepada penyebab terdekatnya begitu. Jadi intinya itu tadi bahwa kita tuh tidak dituntut untuk sesuatu yang kita tidak lihat. Nah, kita dituntut hanya pada sesuatu yang kita tahu. Kita dikit lagi dibaca. Wal hayawanu kulluhu qahirun. Dan seluruh hewan, maksudnya hayawan itu hewan yang hidup. Seluruh hewan yang hidup seluruhnya, kulluhu seluruhnya, qahirun itu suci. Seluruh hewan yang hidup itu suci. Semua hewan yang hidup suci. Ular hidup suci, singa hidup suci, serigala kalau dia hidup suci. Kalau dia jadi najis kan ketika jadi bangkai. Kalau dia mati hilang nyawanya jadi bangkai najis. Tapi selama dia hidup dia suci. Jadi apa aja semuanya suci. Illal kalba wal khinzir. Kecuali anjing dan babi.
Anjing babi nggak usah nunggu jadi mati, nggak usah nunggu jadi bangkai. Dia hidupnya emang najis. Gitu. Beda tuh kalau hewan-hewan tuh seluruh hewan suci selama hidup. Tapi kalau dia mati jadi bangkai najis. Nah, kalau anjing sama babi hidupnya tuh najis. Apalagi matinya kan. Kalau matinya kan yang jadi bangkai. Gitu. Jadi bangkai. Bangkai itu hewan yang mati tidak disembelih secara syar'i. Tidak disembelih secara syar'i itu namanya bangkai. Matinya kelindas, berantem sama temennya, kepentok, kecebur, apalagi itu. Iya, kepukul. Tapi kalau matinya disembelih, nah, ini pun sembelihan hanya berlaku pada hewan yang dagingnya halal dimakan. Ayam disembelih nggak najis, nggak jadi bangkai. Sapi disembelih nggak jadi bangkai. Unta disembelih nggak jadi bangkai. Begitu. Jadi seluruh hewan itu suci kalau hidup kecuali anjing babi. Tapi ketika hewan itu mati jadi bangkai najis. Hewan mati yang suci cuma 2. Ada ini. Nah, itu ada tuh. Wa ma tawallada minhuma, dan seluruh yang lahir dari anjing babi. Jadi anjing punya anak, anaknya najis, babi punya anak, anaknya najis, au min ahadihima, atau dari salah satunya. Maksudnya kalau anjing misalnya kawin sama kucing, anaknya najis, ngikutin bapaknya, nggak tahu tuh apa bapaknya anjing apa babi gitu. Pokoknya kalau di atasnya ada anjingnya, ada babinya najis. Babi misalnya babi kawin sama siapa ya? Sama apa? Ada tuh yang mirip kayak babi tuh, kapibara. Apa kapibara ya? Iya, ya kalau cewek kan emang dia juga. Yang bukan dia tuh kayak kapibara apa ya? Iya begitulah. Jadi salah satunya babi itu tetap anaknya najis juga, begitu. Jadi anjing babi najisnya tuh sejak hidup. Makanya ada ulama yang mengatakan anjing itu najis aini. Dan kalau ada kambing ketabrak mati, ditanya, "Nih kambingnya suci Ustaz?" "Oh, najis itu." "Emang kenapa najis?" "Bangkai." Gitu. Tapi kalau anjing suci apa najis? Najis. "Emang kenapa najis?" "Ya karena dia anjing." Gitu. Jadi najisnya tuh bukan karena dia bangkai, tapi karena dia anjing. Jadi sifat status anjingnya tuh memang najis aini. Begitu. Wal maitatu, terus wal maitatu, dan seluruh bangkai, kulluha seluruhnya, maitah bangkai, kulluha seluruhnya, najisatun najis, seluruh bangkai najis, illa sama kecuali ikan, wal jarad belalang, wal adami. Ikan ini sebangsanya, seluruh bangsanya. Jadi semua jenis ikan itu bangkainya suci. Wal jarad belalang, dan seluruh bangsanya, termasuk cencorang itu kan bangsanya belalang juga. Wal adami, dan juga manusia. Manusia mati dia tetap tidak menjadi najis, sebab Allah telah muliakan anak manusia, anak Adam, dari awal hidupnya sampai kemudian dia meninggal dunia, maka dia tetap dikatakan suci, begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah di pertemuan akan datang masuk soal yuksalul ina min wulughil kalbi, membasuh bejana dari jilatan anjing. Wallahu a'lam. Sebelum ditutup, ada pertanyaan? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di kampung-kampung itu biasanya kan arak itu kan haram ya Pak ya. Tapi kan mengandung seperti kafe itu kan ada senyawa-senyawa arak itu dibuat dari kafe. Sekarang kafe sendiri itu apakah najis dan haram? Ya. Jadi kategori najis itu
kalau dia punya sifat yang memabukkan sebagaimana khamr. Kalau dia memabukkan, maka statusnya sama seperti khamr, dia najis. Tapi kalau nggak memabukkan, kan tape nggak memabukkan. Jadi tape saya nggak tahu ada fatwa tape haram gitu, kan nggak ada. Jadi tape ya apa sih? Ya, cuman memang kan apa ya, dulu tuh ada katanya proses pembuatannya singkongnya tuh dicampur pakai apa katanya begitu. Iya. Dan ragi itu kan nggak ada masalah begitu. Enggak. Iya, fermentasi. Kecuali dicampurnya pakai khamr. Iya, itu. Kan ya, maka hasil yang terjadi setelah itu nyampur sama najis. Tapi kalau tape sekarang sih enggak ada masalah. Gitu. Oke? Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi soal apa? Itu mungkin kalau tadi ada 20 najis itu didapatkan 20. Oh iya, saya lupa saya. Kalau tadi mungkin tapi kalau mungkin bisa dijawabkan. Iya. Terus yang kedua tadi kalau misalkan ada yang kalau dimaafkan kalau misalkan tidak terlihat gitu ya. Ya. Nah itu akan lebih baiknya gitu ya daripada kita berlindung di balik kata-kata tidak terlihat gitu. Nah itu misalkan yang tadi ada orang yang bangun bahwa apa tuh kayak tongkat itu. Nah itu kalau dari rumah itu misalnya tongkat itu jangan dimasukin ke masjid gitu istilahnya. Atau diganti gitu daripada melindungi kata-kata lihat. Terus ada juga kan biasanya kalau tadi diterangkan itu kan cipratan. Ya. Nah di situ tuh alangkah baiknya gitu ya kalau orang itu daripada terlindung di situ. Nah itu dia mengangkat gitu ya istilahnya ceramahnya atau apa itu supaya itu tidak ciprat gitu, daripada berlindung dengan kata-kata tidak terlihat kalau dari sini. Oh iya. Iya, itu ya apa namanya? Saya tadi siang tuh udah baca kitabnya. Biasanya mah kalau ngajar malam siang baca, kalau ngajar subuh malam baca. Cuman yang di kantong tuh kitab ini tuh. Jadi habis baca kitab naruh aja begitu. Di sholat maghrib jalan ngambil yang ada di kantong ini gitu. Padahal siang tuh udah ingat nih. Kemarin udah ngomongin nih najisnya Syekh Nawawi Banten tuh dibaca. Jadi lupa dimasukin ke tasnya begitu. Jadi yang ke bawah ini. Tapi saya lagi ini kan ada punya kitab ininya nih. Kitab apa namanya PDF-nya gitu. Cuma ini panjang, minggu depan lah insya Allah ya, minggu depan. Nah kemudian soal apa namanya? Ya tidak kelihatan. Jadi kan memang yang jadi masalah itu orang kan mohon maaf ya, orang dengan tingkat was-was tinggi dia itu sudah melakukan segala upaya untuk terhindar dari najis. Bahkan orang kayak gitu tuh jangan buang air, kencing aja telanjang bulat. Orang kayak gitu kencing telanjang bulat. Jadi saya bukan cuma ditanya, tapi kita punya saudara begitu juga. Yang kencing tuh sampai 30 menit di dalam kamar mandi gitu. Jadi upaya-upaya itu tuh nggak usah kita sebut, mereka sudah melakukan gitu. Justru kita sebut itu yang dikhawatirkan tuh makin nyusahin orangnya begitu. Dan bagi kita orang yang alhamdulillah orang Allah berikan kita tingkat keyakinan yang cukup sampai terhindar dari waswas, ya memang kita melakukan itu. Buang air diangkat pakaiannya seukuran
tidak tercipratkan begitu. Tapi orang was-was itu lebih daripada itu. Termasuk juga kalau urusan urusan tongkat. Saya tuh husnuzon sekali terhadap orang tua yang sangat menjaga waktu untuk tetap sholat. Mereka tuh sangat menjaga kesucian diri mereka, termasuk tongkat-tongkat yang mereka bawa begitu. Jadi saya cukup yakin orang tua tersebut tuh sudah memeriksa tongkatnya begitu. Ini kan kita ngejaga nih supaya orang masih tetap ibadah, maksudnya tidak dipatahkan semangatnya, dan jamaah yang lain tetap tenang. Jadi nyari kalau bahasa kerennya win-win solution. Win-win solution. Jadi jamaah kita kasih pengertian begitu, kemudian kita berhusnudzon begitu. Selama memang tidak ada najis yang betul dia bawa. Karena kalau memikirkan kayaknya, itu kan kayaknya tuh kagak ada ujungnya. Jangan-jangan kayaknya jangan-jangan. Ntar apabila andai kata umpama, nggak ada gitu. Jadi memang nih perlu kalau pertanyaan begini nih mesti memantau si orang yang yang kejadian kepada dia nih. Gitu. Nah dari ngobrol itu, dari nanya-nanya itu kita tahu ini orangnya nih begini nih. Maka kalau kita kita bilang begini-gini makin. Tapi kalau di sini, alhamdulillah orang dengan tingkat was-was yang hampir tidak ada, nggak perlu disebutin angkat celananya, karena semua orang pasti ngangkat tuh, kayaknya udah diangkat, karena orangnya sehat, alhamdulillah gitu. Tapi bagi sebagian orang, dia tuh sudah melakukan upaya semaksimal mungkin. Itu tadi, bahkan orang-orang seperti itu tuh buang air kecil aja telanjang bulan, gitu. Jadi saking was-was. Maka jangan kita tidak mau membebani mereka dengan perintah-perintah yang akhirnya jadi bingung lah. Jadi begitu. Kita insya Allah minggu depan pertemuan depan kita bawa sebutin jumlah najis yang disebutkan oleh Syekh Nawawi Banten dalam kitabnya Kasyifatus Sajjah. Oke, ada lagi? Ya, mana? Ya, anjing semuanya najis. Air liurnya, bulunya, kulitnya, badan semuanya najis. Menyusu dengan ya. Ya. Yang tumpah-tumpah dari susunya anjing najis. Ya. Kan si kucing nyusu nih, gitu. Kalau lagi nyusu kemudian tumpah-tumpah susunya najis. Tapi yang udah masuk ke dalam, nanti kan di dalam diolah sama badannya, keluar kagak susu lagi. Keluarnya jadi kotoran najis. Keluarnya air liur nggak najis, karena ini air liur kucing, bukan air liur anjing. Anjing yang masuk ke tadi itu susunya berubah, dan proses perubahan itu terjadi secara alami, gitu. Maka keluarnya itu tidak dihukumi sebagaimana dulu masuknya. Sama kayak kita makan telur. Telur masuk nih ke tubuh kita, keluarnya telur lagi bukan enggak? Telur lagi bukan? Bukan. Suci apa najis tuh? Nah, najis gitu yang keluar. Jadi yang keluar dari tubuhnya kucing itu bukan najis kecuali kotoran. Maka susu yang masuk ketika dia nyusu itu nyiprat-nyiprat, berecetan, itu najis tuh karena itu susunya anjing. Tapi yang masuk ke dalam tubuhnya kan kemudian
ada perubahan, diolah oleh tubuhnya. Jadi keringatnya nggak najis. Jadi kotoran najis gitu. Sebab itu namanya istihalah, perubahan wudhu. Sama kayak kita punya di depan rumah ada pohon cabai. Tiap hari kucing kencing di situ tiap hari. Tiap pagi kencing tuh, kucing kencing tiap pagi di pohon cabai kita. Tumbuh tuh, itu cabainya suci apa najis loh? Suci, orang cabai kan. Bukan? Enggak, itu kan gak lahir dari, bukan. Yang maksudnya tawalad itu tuh melahirkan keturunan. Tetap suci begitu. Lahirnya, oh iya, apapun kalau lahir dari anjing atau dari salah satu, misalnya anjing sama anjing atau anjing dengan binatang lain, itu lahirnya najis, begitu. Bahkan bapak-bapak mungkin nggak percaya, Syekh Nawawi Banten itu mencontohkan bahkan kalaupun dia melahirkan manusia, iya. Jadi ada manusia kawin sama anjing, manusia atau ada perempuan yang diseruduk sama anjing tuh, bunting gara-gara diseruduk. Itu manusia lahirnya najis. itu namanya kalau di dalam ilmu fikih itu namanya iftirodi. Iftirodi itu kalau Indonesia apa ya? Posibilitas. Jadi ahli fikih itu mempertimbangkan posibilitas yang akan terjadi. Jadi kalau bahasa kita sedia payung sebelum hujan. Sebelum kejadian kita udah siapin hukumnya nih begitu. Iya. Jadi pokoknya semua yang lahir dari anjing atau anjing babi atau salah satunya hukumnya sama begitu. Najis. Oke? Mana dulu? Ya. Yang pertama terkait ikan yang ada di laut atau ikan semuanya itu anjing laut termasuk. Ya. Nah, yang kedua tadi kan dibilang najis yang sedikit itu dimakan. Kalau harta sedikit dimakan kan? Jadi kalau seluruh bangkai hewan laut suci, ikan-ikanan itu dan bangsanya itu suci. Nah sekarang di laut ada hewan hidupnya di laut, cuman namanya nama hewan darat, anjing laut, singa laut, apa gajah? Emang ada gajah laut? Ada. Kalau kita pakai pandangannya Imam Syafi'i, jadi mazhab jumhur ulama 4 mazhab itu memutlakkan semua yang hidupnya di laut hukumnya hukum hewan laut, bangkainya suci. Tapi kalau mazhabnya Imam Syafi'i, hewan yang hidup di laut tapi pakai nama hewan darat begitu, maka hukumnya mengikuti hewan daratnya. Listirokil makna, listirokil ismi, karena ada kesamaan nama. Kesamaan nama itu menyebabkan kesamaan hukum. Nyampur nih hukumnya nih. Hukum laut apa hukum darat. Maka ketika ada dua masalah yang bercampur dalam satu jenis, dimenangkan kehati-hatiannya. Nah, maka sebagai bentuk kehati-hatian, anjing laut haram. Sebab punya nama yang sama seperti hewan darat, di darat dia najis, dia nggak boleh dimakan, begitu kan ya. Makanya di mazhab Syafi'i itu yang mengharamkan hewan dua alam, yang di laut hidup, di darat hidup, itu kan diharamkan oleh Syafi'i karena kebingungan status. Kalau dia darat kan kudu disembelih, begitu. Kalau dia laut nggak usah disembelih karena bangkainya suci. Kalau ada hewan laut hidup, darat hidup, ini kita sembelih apa kagak nih? Kita sembelih, nah kan dia di laut. Kita bilang
bangkainya suci. Nah di darat hidup juga itu. Jadi karena kebingungan status ini, Syafi'i itu kan sangat mengedepankan kehati-hatian. Jadi mereka dihukumi najis begitu, termasuk hewan yang punya kesamaan nama dengan hewan darat. Tapi kalau mazhab lain mah enggak. Kayak uniknya tuh ada ulama, dulu kita belajar tuh pakai kitabnya Ibnu Rushd Al-Qurtubi, orang mazhab Maliki. Dia bilang, ini dia ngebantah ulama Syafi'i. Dia bilang, itu mau orang Syafi'i aja yang namain anjing. Yang namain anjing mau orang Syafi'i aja, anjing laut, singa laut. Kita mah namainnya ikan. Kita mah namanya antum samaitumuha khinziran wa nahnu samaituha wa nahnu samainaha samakan. Ente yang namain anjing laut, aneh mah namanya ikan ini gitu. Cuman bentuknya kayak anjing. Jadi pokoknya kalau hidup di laut suci semuanya begitu. Oke, Pak Haji. Salam. Apa? Alkohol. Di mana merah itu mempunyai alkohol. Ya, memang itu tadi merujuk kepada pandangan siapa yang diikutin soal alkohol. Kalau kebanyakan ulama, kebanyakan jumhur mayoritas itu alkohol itu benda umum yang tidak pernah disebutkan di dalam ayat atau juga di dalam hadis sebagai najis. Maka apa-apa yang tidak disebutkan najis, ya kita bilang suci. Karena najis itu yang kesebut najis, yang kagak kesebut berarti suci. Alkohol kagak ada. Dia sama seperti barang pada umumnya. Gitu. Nah, ulama lain, contohnya Prof. Ali Nusabayaku, itu menyebut bahwa alkohol itu sumber mabuknya. Jadi minuman itu mabuk gara-gara ada alkoholnya. Dan dikuatkan lagi dengan surat As-Saffat 47 tadi, maka dikatakanlah alkohol sebagai najis begitu. Padahal yang bikin najis, yang bikin kalau kata ulama modern, alkohol itu ada di setiap benda yang muncul dari bawah tanah. Maksudnya tumbuh-tumbuhan, apel, jeruk, jambu, termasuk beras, itu kan punya kadar alkoholnya masing-masing. Gitu. Cuman kadarnya memang kecil. Kalau dikatakan alkohol mengikuti hukum khamr, ya najis. Kalau ngikutin hukum khamr, tapi kan kita bilang alkohol bukan khamr gitu. Jadi kalau saya mengikuti kebanyakan ulama, alkohol itu bukan najis begitu. Dia barang pada umumnya. Nah, tadi satu lagi belum tuh, duit apa namanya? Harta haram. Harus sedikit. Nah, masalahnya sedikit dari harta haram itu seberapa emang itu? Kagak ada ukuran. Iya. Tergantung Ustaz. Ini kalau harta haramnya 1 miliar, 1 juta sedikit itu namanya. Kan ya? Kalau korupsinya 100 miliar, 10 juta sedikit itu jatuhnya kan begitu. Ujung-ujungnya jadi kagak ada harta haram, akhirnya dikit itu. Nggak ada harta haram banyak dikit ya. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru awla bihi. Kata Nabi gitu. Kullu lahmin, setiap daging yang tumbuh dari harta haram, maka neraka lebih cocok buat daging tersebut nanti di hari kiamat. Gitu. Dan tidak ada nggak ada beda banyak atau sedikit. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari memakan harta-harta haram. Ada lagi? Udah. Iya. Gitu. Ya kalau orang korupsi duit dikit beda apa ya rasanya kan.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.